Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan ini saya awali dari Ancol Timur ya, dari tol Ancol Timur. Ini saya nebeng bis di tempat kerja ya. Nah, saya tuh mau cerita nanti kalau mau ke Kampung Rambutan itu sebenarnya ada jalan pintas ya, yaitu di rest area Taman Mini. Jarang yang tahu ya, biasanya orang kalau naik bis itu ya bablas ke Cibubur baru balik ke Kampung Rambutan. Nah, kalau kita lewat di Setiatmo ini, di sebelah kanan kita bisa melihat JIS, Jakarta International Stadion, yang namanya diusulkan untuk dirubah menjadi Stadion MH Tamrin. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di tol Jagorawi, jangan di kanan terus ya, sebaiknya agak-agak ke kiri. Nah, apalagi sudah ada rambu pintu keluar Taman Mini, karena tempatnya nggak jauh dari situ. Nah, ini nanti kalau sudah sampai di Kampung Rambutan, saya akan naik Gapuraning Rahayu untuk angkatan awal ya. Ya apa adanya nanti saya akan naik gitu ya. Kebetulan saya ketemunya R135. Saya kira Pak Uus yang jalan, tapi ternyata bukan. Dan ada kondektor Yono ya, yang siap membantu di lokasi. Nah, itu ada rambu ya, rambu Taman Mini Pondok Gede. Kita ambil yang lajur kiri ya, lajur kiri, tapi jangan keluar. Orang biasanya juga langsung keluar dari sini, biasanya Taman Mini keluar. Hanya saja kalau kita naik kendaraan yang harusnya menuju ke Bogor terus keluar dulu Taman Mini baru masuk lagi, tuh kok sayang banget gitu ya, sayang banget sama biaya tolnya. Nah, kita pepet di sini sehabis stasiun ya, stasiun LRT di atas itu, kita ambil di kiri atau belok di kiri menuju ke posnya PJR. Nah, itu di depan ada mobil juga, dia juga akan menurunkan penumpang. Bagus ya, bos PJR ya. Iya. Nah, kita juga akan berhenti di depan ya. Kita tidak di sini berhentinya karena khawatirnya ini kan jalur pintas. Nanti kalau ada orang yang mau masuk jadi kesulitan. Silakan mobil itu sama area kenang-kenangan baik banget. Malah macet. Sip, pas di sini. Oke, matur nuwun. Oh, sama-sama, Pak. Oke. Nah, habis dari situ kita langsung ke kiri menyeberang ya ke arah Taman Mini. Ciri khasnya kita ada di lokasi derek itu, truk derek, kita masuk saja. Di sini ada kantin kecil. Sepertinya ini buntu ya, tapi sebenarnya enggak, karena ada jalur tikus, jalur kecil sekali di sini untuk kita melintas. Walaupun ini sebenarnya bukan jalan umum, tapi kita boleh saja lewat sini ya. Nah, jalannya kecil seperti ini teman-teman ya. Dan di ujung sana itu ada tulisan ini bukan jalan umum gitu ya. Ini malah banyak digunakan untuk buang sampah. Nah, ini bukan jalan umum. Dari sini kita langsung keluar. Ini adalah jalan di seberang Taman Mini ya. Kita langsung menyeberang. Nah, untuk ke Kampung Rambutan kita bisa naik angkot dengan tarif 5.000 ya. Ini angkotnya nomor 40 Pondok Gede Kampung Rambutan. Nah, ini kebetulan langsung datang ya, pakai Grand Max. Biasanya juga kalau nggak Grand Max pakainya Panther. Jadi angkot yang lumayan gede-gede lah ya. Di sini kita langsung menuju ke Kampung Rambutan dan masuk di pool angkot di bagian utara. Nah, itu ada Metro Mini jurusan
Depok. Dan ini kita langsung disambut sama R135 ya. Ini Hino RK ya teman-teman. Bus ini sudah lama tidur semenjak pandemi, kemudian dihidupkan lagi. Ada R134, R127 itu hidup lagi ya. Karena sebelum pandemi banyak yang ketika pandemi banyak yang pulang. Kemana? Senang. Siap. Depan ada enggak? Di depan ada enggak? Yang depan ada enggak? Yang depan ada. Nah itu kondektornya. Nah ini tapi malam jam 8 ibu-ibu malam. ini saya langganan beli nasi di sini ya. Karena kalau berangkat itu saya di kantor gak sempat makan siang, jadi langsung ke Kampung Rambutan dan beli nasi di ibu itu. Biasanya sama telur, jadi ibu itu hafal kalau saya beli. Jelang keluar dari terminal banyak penumpang yang masuk. Tadinya pas saya duduk itu belum penuh ya, masih ada 10 bangku yang kosong ya, kita 10. Tapi sampai di sini banyak sekali yang mau naik. Ya memang perlu dimaklumi ya, karena ini Sabtu Minggu itu Lebaran Idul Adha ya. Mungkin teman-teman ada yang merayakannya di hari Sabtu. Tapi pemerintah juga sudah menetapkan hari Minggu sebagai hari raya Idul Adha. Nah, silakan teman-teman pilih yang mana kan. Seperti biasa teman-teman, ada yang ngamen. Kalau saya ini nggak sukanya di Kampung Rambutan ini, mulai dari keluar terminal sampai mau masuk tol itu ada 4 tim ya, 4 tim yang ngamen. Nah ini ada 2 ya. Satu naik dari pintu keluar Kampung Rambutan dan satunya naik dari jalur putar ya. Orang bilang anak kita tanah surga, mengapa susah berkabit kerja. Nah ini di jalur ini juga banyak yang naik. Nah itu 1, 2, 3. Jadinya rame dan jadinya tempatnya nggak muat, sampai luber itu ya. Jangan sampai kecopetan. 4 orang masuk. Ini petugas dari Kabupaten Rahayu terus mencari calon penumpang. Kalau saya biasanya sih ya, kalau hari biasa dan sudah punya kontak dari kru yang jalan, saya biasanya naik dari pintu masuk tol ya. Karena apa? Karena saya nggak mau ribet dengan variasi-variasi perjalanan keluar tol ya, seperti yang tadi kita rasakan. Nah ini ada banyak orang yang naik dan semuanya kebagian duduk di lantai. Ada pilihan lain lagi sih sebenarnya kalau mau itu ya, duduk di balkon atau di kaca itu ya, di kaca belakang. Cuma kalau belum pernah nyoba ya, wah itu nggak enak. Saya pernah nyoba sekali dulu, bener-bener nggak enak itu. Kita deg-degan terus ya, namanya kaca kan, siapa tahu bisa lepas itu. Belum lagi itu ada di atas mesin ya teman-teman ya. Panasnya itu ya minta ampun itu. Apalagi kalau perjalanan jauh selama 8 jam seperti ini ya, mateng ya, gitu ya duduk di situ. Saya sih, kalau orang lain nggak tahu mungkin sudah terbiasa. Ini kondektor Yono ini sedang narik tarif. Masuk di pintu tol Pasar Rebo teman-teman. Coba lihat di belakang itu sampai ada yang duduk di atas sana itu. Yang hitam-hitam itu adalah duduk di balkon di sana ya, di atas mesin. Ini yang 2 duduk di bangku kondektur, 2 lainnya duduk di lantai. Memang luar biasa ini ya, bis lawas 1 ini masih tetap diminati banyak orang. Kita memasuki tol Cikampek ya, Bekasi Cikampek dari Cikunir. Nah, pertama masuk ya jalannya biasa saja dan saya memilih untuk istirahat dan baru terbangun ketika sudah gelap. Dan untuk diketahui teman-teman semuanya,
sering terjadi kemacetan dimulai dari KM 54 60 ya. Ini kemacetan mulai mengular karena adanya pelebaran jalan di sebelah kiri. Itu yang ada kon-konnya itu adalah batas perbaikan jalan. Karena adanya perbaikan jalan itu, maka diberlakukan kontraflow kalau nggak salah dari KM 54 ya, kontraflownya itu. Nah ini ya, ini sudah dipagar seperti ini teman-teman, ini jadi semakin sempit dan agak-agak bottleneck gitu ya. Jadi perjalanan cukup terhambat. Kita langsung menuju KM 66 untuk berbelok ke arah kiri menuju ke Bandung. Nah, pintu tol pertama yang kita temui adalah Kaliurip ya, di KM. Nah ini tol Kaliurip KM 69 ya kalau nggak salah ya. Dulu biasanya kalau naik Gapuraning Rahayu, begitu masuk tol ini kita sudah siap-siap ya, siap-siap untuk masuk di rest area 72 untuk kontrol. Sembari kontrol kita bisa ya jajan-jajan dan ke kamar kecil ya. Tapi nggak bisa lama itu karena sebenarnya intinya hanya kontrol dan memberi kesempatan kepada penumpang untuk buang air kecil. Jadi jangan beli nasi di situ, nanti nggak akan kemakan kecuali mau makan di bis ya. Nah, memasuki pintu tol Cileunyi, kemacetan panjang terjadi di sini ya teman-teman karena ada perubahan jalur. Mungkin ini adalah perkenalan jalur baru, di mana yang jalur paling kanan itu keluarnya langsung masuk ke Sumedang ya, di tol Cisumdawu. Jadi kalau teman-teman mau ke Bandung jangan ambil yang paling kanan. Nanti kalau ada petugas Anda nggak bisa masuk gitu, langsung disuruh lewat jalur kanan alias keluar di Sumedang. Masuk di Rancaikek meskipun masih jam 9 lebih sedikit, kemacetannya sungguh luar biasa teman-teman. Banyak sepeda motor dan sebagainya. Ini dikarenakan adalah persiapan masuk di shift malam. Jadi shift malam itu nanti dimulai jam 10 ya untuk para pekerja di KHTEK. Biasanya mereka pekerja-pekerja ini jajan dulu untuk bekal di dalam pabrik ya. Jadi sembari kerja nanti istirahat sebentar bisa makan. Ini kalau diterusin ya jam 10 sampai setengah 11 juga akan macet banget di sini karena jam 10 itu karyawan-karyawan keluar gitu ya, digantikan oleh karyawan di shift berikutnya. Nah pas keluar itu mungkin akan lebih macet daripada pas kita jam segini ya, jam 9 itu, karena yang di luar yang keluar itu selain oleh karyawan itu sendiri adalah oleh para penjemput dan oleh angkot-angkot yang siap membawa para pekerja untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kita memasuki jalur Rancaikek menuju Nagrek. Nah ini rumah makan Genah Rasa 2. Ini jalur masuknya itu terlalu sempit ya, jadi manuvernya ini luar biasa ya, harus memotong tajam ke arah kiri. Tapi juga harus hati-hati karena kalau kelewat itu ban belakang bisa masuk parit. Mungkin buat manajemen GR ya itu bisa ditutup lebih panjang lagi. Ini kondisi masih sepi ya, karena kita bis pertama yang masuk di rumah makan. Penumpangnya banyak sekali teman-teman ya. Dan saya menyempatkan diri untuk masuk dan makan. Murah meriah saja ya, hanya dengan lauk telur dan hati ampla ini 19.000. Usai makan kita langsung naik. Istirahat makan di sini sekitar 20 menit. Maka teman-teman yang mau memanfaatkan waktu istirahat, manfaatkan sebaik-baiknya untuk sembahyang, buang air kecil dan untuk makan.
Ini sekitar pukul 10 malam ya, kita berangkat lagi ke arah timur dan langsung dihajar pada kemacetan. Ini macetnya luar biasa ya, dimulai dari turunan Nagrek ini sampai ke hampir masuk ke Lewo. Jadi di sini nih yang bikin kita telat pulang gitu ya. Karena targetnya jam 1 malam itu sudah sampai, tapi ternyata jam 3 itu, jam 3 pagi saya baru turun dari bis. Kemacetannya panjang dan kita skip saja untuk kemacetan ini, karena nggak banyak yang bisa kita laporkan ya, selain kita bermacet ria. Dan sebenarnya macet ini adalah waktu istirahat buat teman-teman yang menumpang bis itu ya. Ini adalah jalur gentong ya, yang kosong di depan. Saya malah jadi nggak tahu kenapa ada macet ya. Setahu saya itu ada truk 2 waktu itu ya, besar-besar itu ya. Nah, kalau kata drivernya itu kontainer yang bikin macet, yang sudah istirahat bubuk manis di pinggir jalur gentong. Nah, dan kita ke bagian kosongnya langsung melaju, kita menuju ke arah Karangpucung. Kalau saya naik Budiman, saya di sini sudah siap-siap ya, siap-siap nanti masuk ke SPBU Gentong. Tapi karena ini Gapura Rahayu ya sudah, kita nggak usah kemana-mana, karena kita nanti baru akan istirahat di Cihaur ya, di pom bensin. Dari pom bensin Cihaur itu kita bablas terus di Ciamis masuk ke Pul Gapura Rahayu. Oh ya teman-teman, untuk SPBU di Cihaur itu adalah bagian untuk mengisi tangki solar di kepulangan. Oke, kita langsung saja menuju ke arah pulang. Dan ini penumpang sudah mulai turun ya. Ada yang mulai dari Ciamis, kemudian turun di Mergo kan? Ada di Pasir Kunyit, Madura, dan juga di Wanarja. Usai Wanarja, penumpang terakhir sebelum saya turun adalah di Cukang Leles dan di Cigaru. Yang Cigaru persiapan Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita sambung kapan-kapan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.